Assalamualaikum, hai mahasiswa farmasi, khususnya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik dan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Semoga teman-teman mahasiswa dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang hak dan kewajiban konsumen. Materi perlindungan konsumen ini merupakan bagian materi dari mata kuliah Perundang-undangan Kesehatan untuk program studi Diploma 3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik dan mata kuliah Undang-Undang dan Etika Kesehatan untuk Strata 1 Farmasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran daring kolaboratif antara program studi Diploma 3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik dan Strata 1 Farmasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, mengapa konsumen perlu dilindungi? Salah satu alasannya karena kenyataan di lapangan konsumen masih banyak yang belum mengetahui haknya sebagai konsumen itu apa, kewajibannya sebagai konsumen itu apa. Konsumen itu siapa? Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen di dunia farmasi juga kita kenal dengan istilah pasien. Barang merupakan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Barang di dunia farmasi mempunyai lingkup yang luas selain obat-obatan. Bisa juga makanan, kosmetik, alat kesehatan, atau PKRT, yaitu perbekalan kesehatan rumah tangga. Jasa merupakan setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Jasa di dunia farmasi dikenal dengan istilah pharmaceutical care, yaitu pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien dengan tujuan meningkatkan penggunaan obat yang rasional, aman, dan efisien untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia. Perlindungan konsumen mempunyai beberapa tujuan. Yang ke-1, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Semakin pesatnya teknologi memudahkan konsumen untuk mencari informasi produk, khususnya obat-obatan. Tetapi yang perlu hati-hati, banyaknya berita hoax. Oleh karena itu, konsumen wajib cerdas dalam mencari informasi produk pada sumber yang terpercaya. Konsumen bisa mengunjungi situs-situs resmi, baik yang dibuat pemerintah maupun swasta.
Sebagai contoh, kita bisa mengunjungi situs resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia pada cekbpom.pom.go.id untuk mencari informasi produk yaitu obat-obatan maupun kosmetik. Dari web tersebut kita bisa mencari informasi terkait barang yang kita butuhkan, baik itu obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik, atau makanan dan minuman. Hak ke-1 yaitu kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Sebagai contoh, apabila ke apotek, konsumen memiliki hak fasilitas ruang apotek yang bersih, tempat duduk yang memadai, mendapat layanan yang ramah dari apoteker ataupun tenaga teknis kefarmasian, produk yang berkualitas, tidak rusak, atau tidak kadaluarsa. Hak kedua, memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Dalam pharmaceutical care, konsumen memiliki hak untuk dilibatkan dalam pemilihan obat, apalagi kalau obat yang diminta tidak tersedia. Sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian, kita bisa menawarkan alternatif pilihan obat dengan kandungan obat yang sama agar tujuan pengobatan yang rasional bisa tercapai. Hak ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Sebagai contoh, konsumen memiliki hak untuk diberi penjelasan nama obat yang diresepkan itu apa, bagaimana cara mengonsumsinya, bagaimana cara menyimpannya, dan lain sebagainya. Hak keempat yaitu didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Sebagai contoh, di apotek, konsumen memiliki hak untuk menyampaikan keluhannya. Misal, setelah mengonsumsi obat yang diberikan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian, ternyata ada reaksi efek samping. Nah, kita sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian perlu asesmen terlebih dahulu. Bagaimana pasien tersebut mengonsumsi obat? Apakah sesuai anjuran atau tidak? Nah, kalau sesuai anjuran, maka kita sebagai apoteker atau tenaga teknis kefarmasian bisa memberikan kompensasi. Misal dengan memberikan obat yang sama. Tetapi, kalau pasien mengonsumsi obat tidak sesuai anjuran, maka itu murni kesalahan pasien, sehingga tidak memiliki hak kompensasi. Hak kelima, yaitu mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Sebagai contoh, konsumen bisa mengadu masalahnya ke YLKI, yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Yayasan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. Atau konsumen bisa mengeluhkan masalah terkait produk pada hotline suara konsumen yang disediakan oleh industri farmasi. Hak keenam yaitu mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Sebagai contoh, dengan adanya video ini merupakan salah satu cara membina konsumen, atau konsumen bisa mengikuti seminar atau penyuluhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di lingkungan sekitar rumahnya. Atau bisa juga konsumen menonton video-video edukasi yang dibuat oleh pemerintah atau badan resmi lainnya. Hak ketujuh yaitu diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Sebagai contoh, ada dua konsumen sama-sama perempuan ke apotek. Yang satu memakai daster, yang satu memakai blazer.
Walaupun cara berpakaian mereka berbeda, tetapi mereka memiliki hak yang sama untuk dilayani dengan baik dan jujur oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Konsumen memiliki 4 kewajiban. Kewajiban pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaat barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Di setiap kemasan obat, mayoritas memiliki petunjuk penggunaan obat, sehingga konsumen atau pasien wajib membaca petunjuk informasi tersebut. Kewajiban kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Salah satu bentuk etikat baik adalah dengan berkata jujur tentang kondisi penyakit pasien, terutama apabila pasien memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, alergi, atau MAH, sehingga apoteker atau tenaga teknis kefarmasian bisa merekomendasikan terapi yang tepat. Kewajiban ketiga yaitu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen memiliki kewajiban menyampaikan apakah sanggup membayar dengan harga yang disampaikan apoteker atau tenaga teknis kefarmasian tersebut. Apabila iya, maka setelah peracikan, maka konsumen wajib membayar harga yang disepakati di awal tadi. Kewajiban keempat yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Apabila ada keluhan terkait barang atau jasa yang digunakan, maka konsumen wajib mengikuti upaya hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Misal, setelah membeli obat, kemudian sampai di rumah, obat tersebut dibuka, ternyata obatnya rusak. Walaupun setelah dicek tanggal kadaluarsanya masih lama, maka konsumen harus langsung komplain ke apotek tempat dia membeli obat dengan membawa struk, sehingga pihak apotek bisa langsung menukar obat yang baru. Demikian penjelasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.